Halo rekan Dao semua, apa kabar kultivasi kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan sumber daya kalian terpenuhi semua. Selamat datang kembali bersama Mimin di channel yang membahas seputar Record of a Mortal's Journey to Immortality. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan spoiler episode 188, kali ini Mimin akan mengajak rekan Dao untuk review terlebih dahulu episode 187. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Han Li, Pak Tuama, dan Gu Shuangpu mendapatkan tugas untuk menuju pegunungan Huanglong dan menjaga wilayah tersebut dari serangan suku Moulan. Nah, di episode 187 kali ini, kita akhirnya diperlihatkan kondisi sebenarnya di pegunungan Huanglong. Selain itu, ada juga beberapa hal menarik yang mungkin terlewat kalau rekan Dao hanya melihat sekilas, terutama mengenai Li Yingning dan hubungannya dengan Kekaisaran Shu. Jadi, seperti biasa, siapkan secangkir teh spiritual kalian, tenangkan hati, kumpulkan ki, dan mari kita mulai perjalanan kultivasi hari ini. Episode 187 dibuka dengan Han Li, Pak Tuama, dan Gu Shuangpu yang sedang terbang menuju pegunungan Huanglong. Setelah tiba di sana, mereka langsung melihat bahwa wilayah pegunungan Huanglong ternyata sudah dipasangi sebuah formasi yang cukup menarik, yaitu formasi transformasi 1000 suara. Formasi ini digunakan untuk mengacaukan sekaligus menyamarkan keberadaan orang-orang yang berada di dalam wilayah formasi. Dengan adanya formasi tersebut, pihak musuh akan lebih sulit menentukan posisi, suara, maupun keberadaan sebenarnya dari orang-orang yang berada di dalam area tersebut. Karena itu, formasi seperti ini sangat cocok digunakan untuk pertahanan sekaligus menghadapi kemungkinan penyusupan dari pihak musuh. Namun, formasi ini memiliki keterbatasan. Efeknya lebih efektif terhadap kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, terutama mereka yang belum mencapai ranah Nascent Soul. Sedangkan bagi kultivator Nascent Soul seperti Han Li, efek penyamaran dari formasi ini tentu tidak akan terlalu sulit untuk ditembus. Tidak lama setelah Han Li dan kedua senior lainnya tiba, seorang wanita muda kemudian datang untuk menyambut mereka. Wanita tersebut adalah Li Yingning. Li Yingning kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia berasal dari Hua Dao. Mendengar nama Hua Dao, Han Li langsung merasa familiar. Bagaimanapun juga, Hua Dao bukanlah sekte yang asing baginya, karena sekte tersebut merupakan salah satu dari 7 sekte yang berasal dari Kekaisaran Shu, tempat Han Li juga pernah memiliki keterkaitan. Hal ini tentu langsung menarik perhatian Han Li, mengingat dirinya sendiri memiliki hubungan dengan tempat tersebut. Kemudian, Pak Tuama juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang kultivator dari Pavilion Hauran. Namun, ada satu hal yang cukup menarik dalam adegan perkenalan ini. Pak Tuama hanya memperkenalkan Han Li sebagai kultivator dari Sekte Awan Jatuh, sementara Gu Shuangpu sama sekali tidak diperkenalkan. Kalau dilihat sekilas, mungkin hal ini terlihat seperti sesuatu yang sepele. Namun sebenarnya, adegan tersebut cukup menarik. Karena meskipun sekarang mereka harus bekerja sama untuk menghadapi suku Moulan, permusuhan antara aliran benar dan aliran iblis, ternyata masih belum benar-benar bisa berdiri di pihak yang sama ketika menghadapi musuh bersama. Tetapi itu tidak berarti bahwa hubungan di antara kedua pihak sudah sepenuhnya damai. Setelah selesai memperkenalkan diri, Li Yingning kemudian mengajak Han Li, Pak Tuama, dan Gu Shuangpu memasuki pegunungan Huanglong. Dan ketika mereka semakin masuk ke dalam wilayah tersebut, Han Li akhirnya melihat sesuatu yang cukup menarik. Ternyata, di dalam pegunungan Huanglong telah berkumpul beberapa sekte dari Kekaisaran Shu yang sebelumnya hampir mengalami kehancuran. Sekte-sekte tersebut kini berkumpul di wilayah ini untuk bertahan hidup sekaligus menghadapi situasi perang yang semakin memburuk. Artinya, pegunungan Huanglong ternyata bukan sekadar wilayah pertahanan biasa. Tempat ini juga menjadi salah satu lokasi berkumpulnya berbagai kekuatan yang masih tersisa dari Kekaisaran Shu. Dan dari sini kita bisa melihat betapa besarnya dampak perang antara aliansi 9 negara dan suku Moulan. Bukan hanya sekte-sekte besar yang terlibat dalam peperangan. Bahkan sekte-sekte yang sebelumnya sudah hampir mengalami kehancuran pun kini harus ikut bertahan dan menghadapi ancaman suku Moulan. Setelah memasuki pegunungan Huanglong lebih dalam, Han Li tidak menyangka bahwa di balik wilayah tersebut ternyata terdapat dunia lain yang tersembunyi. Tempat itu terlihat seperti sebuah markas militer yang sangat tertutup, bahkan, di dalamnya terdapat sebuah kapal induk berukuran sangat besar. Tidak heran jika aliansi 9 negara begitu memperhatikan dan memberikan perhatian khusus terhadap wilayah pegunungan Huanglong. Tidak lama kemudian, Lu Yuanzhen, selaku penjaga pegunungan Huanglong, datang menyambut kedatangan mereka bertiga. Menariknya, ketika Lu Yuanzhen melihat Han Li, dia justru langsung memperhatikan sosok Han Li dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, Pak Tuama kemudian memperkenalkan Han Li kepadanya. Pak Tuama menjelaskan bahwa Han Li merupakan kultivator yang baru saja berhasil menembus ranah Nascent Soul, dan usianya bahkan baru sekitar 200 tahun.
Dengan pencapaian seperti itu, di usia yang relatif muda, masa depan Han Li tentu masih sangat panjang dan menjanjikan. Dan yang menarik, dalam versi Donghua ini, Lu Yuanzhen tampaknya tidak langsung meremehkan Han Li hanya karena dirinya baru memasuki ranah Nasen Soul. Berbeda dengan penggambaran dalam novel yang lebih menunjukkan sikap meremehkan terhadap kemampuan Han Li. Kemudian, Pak Tua Ma juga tidak lupa menyanjung Lu Yuanzhen karena berhasil menciptakan sebuah kapal induk berukuran sangat besar yang diberi nama Tian Que. Kapal induk tersebut menjadi salah satu bagian penting dari pertahanan di pegunungan Huanglong. Hal ini juga menunjukkan bahwa aliansi 9 negara memang sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi perang besar melawan suku Moulan. Setelah itu, Xin berpindah ke markas utama, tempat para kultivator kembali berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi peperangan. Namun, suasana pertemuan yang awalnya cukup serius justru berubah setelah Gu Shuangfu mulai menceritakan berbagai informasi mengenai situasi perang. Apa yang disampaikan Gu Shuangfu ternyata cukup berat, hingga membuat mental dan semangat para kultivator yang hadir langsung menurun. Seolah-olah, sebelum perang benar-benar dimulai, mereka sudah terlebih dahulu dihadapkan pada berbagai kabar buruk yang membuat situasi semakin mencekam. Melihat kondisi tersebut, Lu Yuanzhen kemudian berbicara untuk menenangkan semuanya. Dia mengatakan agar mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena saudara Bu Yunhe sudah kembali dari lembah Tiantai, dan saat ini telah bersiap memasang formasi pertahanan. Dengan kembalinya Bu Yunhe, mereka kini memiliki 5 kultivator Nasen Soul yang bertugas mempertahankan wilayah tersebut. Menurut Lu Yuanzhen, kekuatan mereka secara keseluruhan kurang lebih setara dengan pihak lawan. Karena itu, strategi mereka bukan langsung bertarung secara terbuka, melainkan memanfaatkan formasi pertahanan untuk bertahan selama 1 bulan. Namun, sebelum rapat benar-benar berakhir, Han Li tiba-tiba menanyakan sesuatu yang cukup penting. Han Li meminta penjelasan mengenai seorang kultivator misterius yang sebelumnya berhasil membunuh 2 kultivator Nasen Soul secara berturut-turut. Mendengar pertanyaan tersebut, Lu Yuanzhen ternyata juga tidak mengetahui identitas maupun asal-usul kultivator misterius itu. Dia hanya memberikan satu pesan kepada Han Li dan yang lainnya. Jika bertemu dengan kultivator tersebut, mereka harus selalu berhati-hati. Dan bagi rekan Dao yang sudah mengikuti video short Mimin sebelumnya, tentu tahu siapa sosok misterius yang sedang dibicarakan. Dia adalah Tiankun Shangren. Setelah rapat selesai, Han Li kemudian diantar oleh Li Yingning menuju tempat istirahatnya. Di sana, keduanya sempat berbincang sejenak. Han Li kemudian menanyakan sesuatu yang membuatnya penasaran. Bagaimana bisa sekte-sekte dari Kekaisaran Shu berada di wilayah pegunungan Huanglong? Li Yingning kemudian menjelaskan bahwa setelah para petinggi sekte mereka gugur dalam peperangan, mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit. Beruntung, mereka berhasil diselamatkan oleh Lu Yuanzhen. Setelah itu, sekte-sekte tersebut memilih untuk mengabdi kepada aliansi 9 negara dan ikut membantu menghadapi suku Moulan. Namun, kalau dibandingkan dengan versi novel, adegan pertemuan Han Li dan Li Yingning di Donghua terasa jauh lebih sederhana. Dalam novel, sebenarnya terdapat sisi emosional yang lebih kuat, karena pertemuan mereka bukan sekadar membahas keberadaan sekte Kekaisaran Shu. Di tangan Li Yingning ternyata terdapat sebuah benda giok yang merupakan peninggalan dari masa lalu Han Li. Benda tersebut menjadi penghubung antara Han Li dengan kenangan masa lalunya, sehingga pertemuan mereka terasa jauh lebih emosional. Sayangnya, sisi emosional dari peninggalan tersebut tidak diperlihatkan dalam versi Donghua. Padahal bagi Han Li, benda giok tersebut bukan sekadar sebuah benda biasa. Benda itu menjadi pengingat bahwa meskipun ratusan tahun telah berlalu dan Han Li kini telah menjadi seorang kultivator Nasen Soul, kenangan dari masa lalunya ternyata masih tersisa. Dan menurut Mimin, inilah salah satu perbedaan menarik antara versi novel dan Donghua dalam pertemuan Han Li dengan Li Yingning. Kemudian Xin beralih kepada Han Li yang sedang menyempurnakan api ekstrem ungu. Api berwarna ungu tersebut bukanlah api biasa. Api ekstrem ungu merupakan hasil penyempurnaan dari api es biru surgawi yang digabungkan dengan hawa dingin yang disemburkan oleh kelabang embun beku bersayap 6. Setelah melalui proses penyempurnaan, api ekstrem ungu menjadi salah satu kartu truf Han Li dalam menghadapi para kultivator tingkat tinggi. Sedikit spoiler untuk rekan Dao, nantinya api ekstrem ungu ini akan digunakan Han Li ketika menghadapi Le Shangxi. Jadi, bisa dibilang scene ini merupakan salah satu persiapan Han Li sebelum menghadapi pertarungan yang jauh lebih berbahaya. Kemudian Han Li mendapatkan kabar dari Li Yingning bahwa pasukan musuh akhirnya telah tiba. Mendengar kabar tersebut, Lu Yuanzhen juga segera bersiap untuk berangkat menuju medan perang. Situasi di pegunungan Huanglong pun berubah menjadi semakin tegang, karena pertempuran besar antara pasukan Tianan dan suku Moulan akhirnya benar-benar dimulai. Xin kemudian beralih ke medan perang.
Di sana, pasukan Tianan yang dipimpin oleh Bu Yunhe sedang berusaha mempertahankan posisi mereka dari gempuran pasukan suku Moulan. Namun, di tengah pertempuran tersebut, muncul sosok yang tidak asing lagi bagi Bu Yunhe. Dia adalah Mahaguru Kuyao. Begitu melihat Bu Yunhe kembali berdiri di garis depan, Kuyao langsung mengejeknya. Kurang lebih dia berkata, "Lagi-lagi dirimu, orang tua? Apakah Tianan sudah tidak memiliki kultivator lain?" Mendengar ejekan tersebut, Bu Yunhe tentu tidak tinggal diam. Dia langsung membalas dengan tegas, "Kerugian yang kalian sebabkan di lembah Tiantai akan kukembalikan hari ini juga." Setelah itu, keduanya tidak lagi banyak berbicara. Pertarungan pun langsung pecah. Bu Yunhe dan Mahaguru Kuyao saling berhadapan, sementara pertempuran antara pasukan Tianan dan suku Moulan terus berlangsung di sekitar mereka. Dan disinilah episode 187 berakhir. Bisa dibilang episode kali ini benar-benar berakhir di saat yang paling tanggung. Karena Mahaguru Kuyao dan Bu Yunhe baru saja berhadapan, dan pertarungan mereka masih belum menunjukkan hasil akhirnya. Nah, rekan Dao, kalau episode 187 saja sudah dibuat penasaran seperti ini, lalu apa yang akan terjadi ketika pertarungan Bu Yunhe melawan Mahaguru Kuyao benar-benar berlanjut? Apakah Bu Yunhe mampu membalas kekalahan di lembah Tiantai? Atau justru Mahaguru Kuyao kembali menunjukkan kekuatannya? Dan yang tidak kalah menarik, bagaimana dengan Han Li yang juga sudah berada di pegunungan Huanglong? Karena semua pertanyaan tersebut akan mulai terjawab di episode 188. Jadi, tanpa memperpanjang lagi, mari kita masuk ke spoiler episode 188. Nah rekan Dao, pertarungan antara Bu Yunhe dan Mahaguru Kuyao akhirnya benar-benar dimulai. Namun di tengah sengitnya pertempuran di pegunungan Huanglong, pasukan Moulan ternyata masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Di barisan paling depan pasukan Moulan, tampak beberapa pendekar sihir tingkat tinggi berdiri berdampingan. Namun ada satu sosok yang paling mencolok. Seorang pria berjubah hitam, yang terbang sendirian di depan pasukan. Tubuhnya diselimuti ki hitam yang sangat aneh, disertai suara ratapan hantu yang samar. Bahkan para pendekar sihir lainnya terlihat menjaga jarak darinya. Nah, kalau kalian penonton setia channel ini, pastinya kalian tahu siapa sosok tersebut. Karena Mimin sudah pernah membahasnya di video short sebelumnya. Dia adalah Tianku Shangren. Tianku Shangren tidak langsung menyerang. Ketika salah satu pendekar sihir tingkat tinggi bertanya apakah mereka harus segera menghancurkan formasi besar Tianan, Tianku Shangren justru meminta mereka untuk menunggu. Para kultivator Tianan sudah memutuskan untuk keluar dari formasi. Jadi menurutnya, lebih baik melihat terlebih dahulu seberapa kuat para kultivator yang datang. Dan tidak lama kemudian, kabut hijau di hadapan pasukan Moulan mulai bergolak. Kabut tersebut perlahan terbelah, hingga akhirnya 7 garis cahaya melesat keluar. 5 di antaranya merupakan kultivator Nasen Soul. Sedangkan 2 lainnya adalah kultivator Core Formation. Dan di antara mereka, Han Li akhirnya muncul. Begitu tiba di medan perang, Han Li langsung mengamati pasukan Moulan di hadapannya. Namun saat pandangannya tertuju kepada sosok berjubah hitam tersebut, ekspresinya berubah serius. Aura Tianku Shangren membuat Han Li teringat pada Xuan Gu atau Xiao Cha. Ada sesuatu yang sangat aneh dari aura tersebut. Han Li belum mampu memastikan apa sebenarnya identitas dan teknik yang digunakan Tianku Shangren. Namun dia bisa merasakan satu hal, orang ini sangat berbahaya. Sementara itu, salah satu pendekar sihir dari pihak Moulan akhirnya bergerak. Kuyao maju ke depan. Dia kemudian menantang pihak Tianan untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dan kali ini, Pak Tuama maju menerima tantangan tersebut. Keduanya kemudian bergerak menjauh dari kedua pasukan. Pertarungan 1 lawan 1 pun segera dimulai. Kuyao menunjukkan kekuatan api yang sangat dahsyat. Ular api yang melilit tubuhnya ternyata bukan binatang roh biasa. Setelah berubah wujud, ular tersebut menjelma menjadi naga banjir api dengan tanduk dan cakar yang ganas. Pak Tuama pun langsung menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari perkiraannya. Dia akhirnya mengeluarkan harta karun berupa gulungan 8 trigram. Saat gulungan tersebut terbuka, fluktuasi kekuatan yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh medan perang. Kuyao tidak mau memberikan kesempatan. Naga banjir api di atas kepalanya langsung membuka mulut dan menyemburkan api merah tua yang tak berujung. Dalam sekejap Pak Tuama dan gulungan 8 trigram tertelan ke dalam lautan api. Namun di saat pertarungan tersebut berlangsung, bahaya lain justru mengarah kepada Bu Yunhe. Bu Yunhe yang sebelumnya berhasil lolos dari kepungan kini harus menghadapi lawan yang jauh lebih mengerikan. Tianku Shangren. Sosok berjubah hitam itu akhirnya bergerak. Aura hitam yang mengerikan langsung menyelimuti medan di sekitarnya. Bu Yunhe berusaha melawan, namun kekuatan Tianku Shangren ternyata terlalu kuat. Dan pada akhirnya Tianku Shangren membunuh Bu Yunhe.
Han Li yang melihat kejadian tersebut langsung berubah dingin. Orang yang sejak awal sudah membuatnya merasa waspada, kini telah membunuh salah satu kultivator Tianan di hadapannya. Han Li akhirnya maju. Aura spiritualnya mulai meningkat. Kemudian, Tihun muncul. Tihun yang telah mengalami mutasi langsung menunjukkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Han Li juga mengangkat tangannya. Pedang bambu guntur muncul di genggamannya. Kilatan petir langsung menyelimuti pedang tersebut. Han Li menatap lurus ke arah Tianku Shangren. Tianku Shangren pun perlahan mengarahkan pandangannya kepada Han Li. Keduanya akhirnya berdiri saling berhadapan. Aura kedua kultivator Nasen Soul mulai bertabrakan. Tihun bergerak di samping Han Li. Pedang bambu guntur memancarkan kilatan petir. Sementara ki hitam dari tubuh Tianku Shangren semakin kuat. Han Li tidak lagi menunggu. Dia langsung menyerang. Tianku Shangren juga menyambut serangan tersebut. Pedang bambu guntur beradu dengan kekuatan Tianku Shangren. Di saat yang sama, Tihun juga langsung bergerak membantu Han Li. Untuk sesaat, kedua pihak saling bertukar teknik. Han Li terus menekan dengan pedang bambu guntur. Sementara Tianku Shangren menggunakan kekuatan hitamnya untuk menahan serangan Han Li. Pertarungan antara keduanya akhirnya benar-benar pecah. Namun, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Han Li mampu membalaskan kematian Bu Yunhe? Atau justru Tianku Shangren akan menunjukkan kekuatan sebenarnya? Dan seberapa jauh kekuatan Han Li setelah menggunakan Tihun dan pedang bambu guntur? Jadi, rekan Dao, episode 188 kali ini benar-benar membawa kita semakin dalam ke medan perang pegunungan Huanglong. Bu Yunhe dan Mahaguru Kuyao masih bertarung, sementara Pak Tuama juga harus menghadapi kekuatan api Kuyao. Namun kejadian paling mengejutkan adalah Bu Yunhe akhirnya tewas di tangan Tianku Shangren. Kematian tersebut membuat Han Li akhirnya turun tangan. Dengan Tihun dan pedang bambu guntur, Han Li sekarang sudah berhadapan langsung dengan Tianku Shangren. Dan mereka bahkan sudah mulai saling bertukar serangan. Tapi siapa yang akan menang? Apakah Han Li mampu membalas kematian Bu Yunhe? Atau justru Tianku Shangren yang akan membuat Han Li berada dalam bahaya? Jawabannya, bahkan kita lihat di kelanjutan pertarungan mereka. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan spoiler dan pembahasan menarik berikutnya. Mimin pamit undur diri, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.